Biasanya Roy Suryo diundang sebagai narasumber di acara debat. Tapi kali ini berbeda. Roy Suryo diundang untuk mengisi ceramah subuh di salah satu masjid di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasuhu wa nafizu wa nasahu la ilaha illallah wa nasahu wa muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekali lagi, alhamdulillah sidang subuh yang berbahagia. Saya diberikan kesempatan yang insya Allah pagi hari ini akan bisa bermanfaat bukan hanya bagi Bapak Ibu yang saya hormati, tetapi khususnya juga bagi saya yang diizinkan untuk memberikan sedikit apa yang saya ketahui di Masjid Jami An-Nur ini, dengan tema hari ini adalah tentang bagaimana umat Islam itu mensikapi hoax atau kabar bohong di media sosial. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini Indonesia sebenarnya tidak kalah-kalah amat kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia, bahkan di negara-negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim. Karena dari 285 juta penduduk di Indonesia, Bapak Ibu Yun Sewu, bisa dibayangkan nggak berapa kira-kira jumlah handphone yang ada di genggaman kita? Apakah sama dengan jumlah penduduk, Bapak dan Ibu? Lebih kurang? Atau lebih? Betul. Alhamdulillah lebih. Lebihnya luar biasa, astagfirullah. Jumlahnya adalah 356 juta. Jadi kalau penduduk kita itu 285 juta, maka maka handphonenya itu 356 juta. Apakah handphone itu semuanya bermanfaat, Bapak dan Ibu? Nah ini banyak juga mudaratnya, seperti daun-daun yang dimakan. Kisah ini, Bapak dan Ibu, secara tidak langsung sekarang terjadi, dan saya ingin membuktikan dengan menggunakan salah satu kesenian tradisional yang mungkin sudah sedikit yang muncul lagi, tetapi akan kita coba wujudkan karena ini adalah peninggalan seni budaya yang adiluhung, yaitu wayang. Bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap. Ibu dan Bapak peserta kuliah subuh yang berbahagia, insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayang itu memang adalah seni yang kemudian digunakan sejak diciptakan beratus-ratus tahun yang lalu. Memang betul, wayang awalnya berasal dari India dengan kisah Mahabharata dan Ramayana. Tapi kemudian ketika masuk Indonesia, wayang itu kemudian ada sejarahnya. Mulai dari wayang Purwo, wayang Madya, wayang Waseso, dan wayang pun digunakan oleh masyarakat untuk melakukan syiar atau agama. Dulu pelambang orang adalah Petruk. Petruk ini tidak ada di India. Petruk adalah bagian dari Punokawan yang hanya ada di Indonesia. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Dan apa hubungannya agama? Petruk ini sebenarnya pernah memperoleh suatu jimat yang membuatnya naik. Jimat itu disebut dengan jimat Kalimosodo. Apa jimat Kalimosodo itu, Bapak dan Ibu? Kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia kemudian setelah menggunakan jimat Kalimosodo menjadi lupa diri. Petruk pernah menjadi ratu, Bapak dan Ibu. Dan ini ada kisahnya, memang betul. Namanya Petruk jadi ratu. Namanya ganti, tidak lagi Petruk, tapi Prabu Kantong Bolong. Kenapa Kantong Bolong? Karena di kantong kirinya ada 11.000 triliun. Di kantong kanannya ada 7.000 triliun. Tapi bolong. Dan sekarang Petruk sudah tidak menjadi ratu lagi. Dia sudah menjadi manusia biasa. Dan ini mirip kisah dalam Alfil tadi. Petruk kemudian sekarang malah menggunakan pasukan gajah. Dia punya kelompok yang, saya nggak mengatakan simbol partainya loh ya, gambarnya gajah. Apa arti gajah, Bapak dan Ibu?
nggak punya ijazah. Nah, ini berbodong-bodong sekarang. Tapi dalam surat Al-Fil jelas Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung-burung ababil kepada. Jadi insya Allah kepada itu kita tinggal tunggu saja azabnya yang nanti akan diterima oleh sampai terus ini yang sekarang kulitnya sudah jadi hitam, kakinya sudah jadi hitam ya. Siapa dia? Kita tidak nyebut nama, yaitu Petro. Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau ada yang mengasosiasikan yang lain, maka dalam itu silahkan ditabayunkan siapa itu tadi. Secara keseluruhan ceramahnya bagus, tapi yang saya sayangkan kenapa materi yang diangkat adalah permasalahan yang dia hadapi saat ini dengan Pak Jokowi. Alangkah baiknya mengangkat materi lain, contoh kisah para nabi atau kisah teladan yang lain. Tapi itu sebuah kemajuan bagi Roy Suryo. Semoga Roy Suryo kedepannya konsisten dengan profesi baru ini, agar bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat.